Ini Mas Bro, untuk kompresorku pakai kepala kompresor Yamakoyo. Sudah sekitar 2 musim tanam padi ini aku menggunakan kompresor, dan sampai saat ini belum ada kendala. Nah, sekarang untuk yang waktunya ini aku cuma mau ngecek aja untuk tingkat kebersihan dari filter dan juga oli. Kita lihat filternya kotor atau tidak. Filter dari kompresor ini cukup bersih, tidak ada masalah. Untuk busanya juga bersih juga, nggak ada masalah. Paling kotornya kayak gini, serangga yang bikin rumah kayak gitu. Ini bukan masalah saya kira. Jadi kalau untuk di persawahan tuh sebenarnya udaranya yang dihisap pun juga cukup bersih, nggak ada polusi intinya. Jadi ya sangat nyaman sebenarnya menggunakan kompresor, nggak beresiko, sangat efektif. Coba yang ini, tuh kan juga masih bersih, nggak ada debu, nggak ada kotor. Itu untuk perawatan filternya. Nah, ini untuk yang oli, saya kira yang ini juga cukup bersih. Dah, biarin aja, abaikan aja. Mana tadi? Nah, ini kan kita lihat olinya seberapa banyak, masih ada atau enggak. Nih, oli. Nah, ini kan masih di sini. Ini sekitar 2 ruas jari. Kedalaman olinya masih cukup. Kondisinya masih bagus, tidak ada kebocoran, entah itu oli, entah itu apalah yang keluar, tidak ada, masih bersih. Ini untuk namanya sendiri, kepala kompresor Yamakoyo model 3090, tenaga 7,5 TK. Oke. Terus sekarang yang di dompengnya. Ini untuk tenaga penggeraknya, kita cek olinya juga. Ya masih ada, tidak masalah. Cukup simple. Nah, untuk sekarang ini waktunya tanggal 2 Oktober 2020. Untuk tanggal 2 Oktober 2020 sendiri sih kalau di area Madiun tuh musimnya kemarau. Nah, ini ada yang ditanami palawija, apa ini, kacang hijau.
Untuk yang ini punya aku padi. Nah, ini kita lihat struktur tanahnya ketika musim kemarau. Nah, gini. Sudah berlubang sebesar 2 jari. Panas sekali. Nah, kayak gini. Nah, ya kan? Lubangnya dari tanah sendiri sudah mulai pecah-pecah. 2 jari. Untuk kemarau yang cukup panas juga sih sebenarnya. Tapi keuntungannya kalau pakai kompresor, yang pasti kita sudah tidak perlu lagi naik turun di dalam sumur atau di dalam kubangan ini. Ini dulunya kalau dulu aku pakai wire NS80 tuh biasanya kalau musim kemarau gini sudah turun di dasar sana. Ini sedalam 3 sampai 3,5 meter. Tapi untuk saat ini kolam ini aku kasih ikan lele kayak gitu. Nanti aku juga mau mancing di sini. Nah itu kelihatan lelenya. Nah itu. Ini sebenarnya kalau beberapa orang yang kompresornya itu mau dikoppel dengan NS, nah itu kalau dikoppel itu biasanya airnya ditransfer ke tempat atau ke titik yang lebih tinggi sebenarnya. Kan kalau air dari kompresor langsung dipasang selang plastik itu langsung ditransfer ke jauh kan tidak disarankan, karena energinya nanti akan berkurang banyak di selang itu. Makanya biasanya untuk yang sawahnya itu jauh atau berada di tempat yang lebih tinggi itu biasanya dikoppel menggunakan wire NS. Nah, caranya dari kompresor sendiri airnya ditampung di kayak gini, sumur kayak gini. Sumur biasanya sih mereka menggunakan sumur yang sudah ada, yang lama itu ada lubangan ini yang diperbesar ini biasanya untuk wire yang turun itu. Nah, dari sini airnya baru ditarik menggunakan wire NS tersebut untuk dibuang ke titik yang lebih jauh kayak gitu. Jadi energinya tetap dari diesel. Air dinaikkan menggunakan kompresor. Selanjutnya air yang sudah naik dari kompresor ini ditampung di sini, ditampung di sumuran ini namanya. Nah, setelah air yang tertampung di sini baru airnya itu ditarik lagi untuk ditransfer ke titik yang lebih jauh. Biasanya di sini atau di tengah sini ada wire NS-nya. Gunanya untuk menarik yang dari sumur ini ke titik yang lebih jauh kayak gitu. Nah, ini berhubung punya aku ini sawah dan sumurnya jadi satu, berdekatan kayak gini, jadi ibaratnya air yang tumpah itu udah langsung ditumpahkan aja ke sawah, tidak perlu ditransfer ke titik yang lebih jauh lagi kayak gitu. Nah, sekarang aku coba mau mancing ikan tersebut. Nah, seberapa besar ikannya? Ini bro, coba mancing ikan dalam sumur lembara. Wah, luwe tenan iki. Tak. Kak ketok enggak? Oh, ketok lip-lip ya, ketok abang ketok. Si gudi. Ora ketok ya.
ya wis. Ini dia ikan lelenya. Ayo naik. Iki ra ketok. Iki toh. Sing cilik. Ait. Asa cara gini ya. Loh, Itu gini. ada kayak jero. Yo ben urip. Ya terus. Yo engko lajarene harga mulai. Heeh. Si tok wis ta. Mosok loro. Itu. Lah iya. Biar kopo lho iki ku gak ngumpul lho. Iki wis lem ngrekam. Wis iki mlaku terus aja. Sing gede pun cilik ya. Yo gede lagi makan. Kak ketok iki. Kita no. Mbuh aku ora. Warak no. Batere terkapok. Tambangane mere ucul ning kono. Kira. Kapok terus. Jago itu kelemangan no. Oh. Globos iwak lele ini. Oh jane nek pas tetek kae. Ya. Yo. Lah kambangannya dipangan. Iya. Ini kayak ora